mulanya itu diciptakan sebagai tarian penghibur raja, ya, yang seiring berjalannya peradaban ini kemudian tarian ini menjadi tarian yang senantiasa disuguhkan kepada tamu-tamu agung tetapi ketika kita menelisiknya lebih jauh bahwa Laryangi pada mulanya hanyalah berupa syair-syair yang dilantungkan, yang dinyanyikan tanpa iringan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Daulani di channel Tegalampa La Daulani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal mula Laryangi. Sekaligus pembahasan ini menjawab seluruh narasi-narasi yang berkembang yang dilakukan tanpa melalui proses penelusuran yang lebih komprehensif, sehingga yang terjadi di luar sana muncul berbagai macam narasi dari berbagai sumber yang menceritakan tentang sejarah Laryangi, baik yang terpublikasi melalui media cetak, melalui berita online, ataupun channel-channel YouTube yang justru menjadikan histori Laryangi itu bukan malah terungkap, tapi justru menjadikan dia kabur. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas secara tuntas tentang sejarah Laryangi. Kalau kita berbicara tentang sejarah Laryangi, maka mesti kita menelisiknya dari awal mulanya, bahwa sesungguhnya Laryangi pada mula-mulanya tidaklah berwujud seperti tarian yang kita saksikan hari ini. Tetapi ketika kita menelisiknya lebih jauh, bahwa Laryangi pada mulanya hanyalah berupa syair-syair yang dilantungkan, yang dinyanyikan tanpa iringan musik. Dalam dialek lokal dikenal dengan Banti Tapaganda. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa sebenar-benar sejarah Laryangi. Siapa sebenarnya yang menciptakan Laryangi menjadi sebuah perpaduan gerakan
syair, musik seperti yang kita saksikan hari ini. Nah, maka sejarah terbentuknya Lariangi ini tidak terlepas dari peran orang-orang Mongol yang sampai ke kehidupan. Kata Lariangi secara harfiah itu terdiri dari dua suku kata, yaitu lari dan nangi. Lari dalam bahasa lokal artinya mencari, angi artinya terang. Jadi secara harfiah sebenarnya makna Lariangi atau kata Lariangi bermakna mencari penerang, atau secara epistemologi bisa diartikan sebagai Lariangi dengan sebagai mencari tempat yang terang atau mencari petunjuk dalam sebuah peradaban. Nah, jadi narasi-narasi yang berkembang selama ini bahwa kata Lariangi memiliki arti sebagai penyampaian pesan, tapi secara tata bahasa yang berasal dari bahasa Kaledupa kuno, Lariangi, kata Lariangi itu sendiri itu bermakna mencari tempat terang. Lari, yangi. Nah, lari itu mencari, yangi itu adalah tempat terang atau tempat terbuka. Gitu. Nah, kembali kita menelisik lebih dalam lagi, siapa sih yang menciptakan tari Lariangi ini? Karena memang di dalamnya terdapat dialektika kebudayaan yang memang bukan hanya kebudayaan orang Kahedupa saja, tapi di situ juga tergambar deskripsi budaya orang-orang Mongol. Nah, maka menurut berbagai sumber bahwa tari Lariangi ini pertama kali diciptakan oleh Komandan Ladonda. Siapa Komandan Ladonda ini? Sehingga begitu memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk menciptakan tarian Lariangi. Maka Ladonda atau Komandan Ladonda berdasarkan beberapa sumber-sumber penutur lisan, mereka mengenalnya sebagai Komandan Laksamana Chongha. Atau di Kaledupa lebih dikenal dengan nama Komandan Ladonda. Bagaimana kisahnya sampai salah seorang komandan Mongol sampai di Kaledupa? Nah, ini alur ini sebenarnya kedatangan Komandan Ladonda ke Kahedupa itu secara tidak sengaja mereka terdampar ketika pasukan Kubilai Khan yang diutuskan untuk menaklukkan
Jayakatwang. Kemudian karena Jayakatwang dan pasukannya melakukan perlawanan, sehingga secara singkat cerita memukul mundur armada-armada Mongol sampai ke lautan, terpecah belah mereka. Maka salah satu armada itu sampai ke Kaledupa. Dan untuk kisah lebih lengkap tentang proses kedatangan Ladonda, ini bisa dibaca di buku Kaledupa dalam Lintasan Sejarah. Nah, singkat cerita, Komandan Ladonda ini sampai ke Kahedupa pada sekitar tahun 1310 atau awal-awal pertengahan abad ke-13. Nah, sesampainya di sana, tipikal orang-orang Mongol adalah tipikal invasi. Sehingga ketika mereka memasuki wilayah Saru-Saru atau Tampara, pada wilayah Tampara sekarang, itu mereka kuasai wilayah itu. Nah, kedatangan keberadaan Ladonda di wilayah pantai Saru-Saru itu mengalahkan beberapa kakado yang memang ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga wilayah itu. Nah, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sampailah berita kedatangan dan penaklukan Ladonda di wilayah Saru-Saru itu ke kerajaan Kahedupa, yang saat itu kerajaan Kahedupa dipimpin oleh Raja Samsa Alam, raja kedua kerajaan Kahedupa. Nah, terjadi perang antara Ladonda dan kerajaan Kahedupa yang ingin merebut kembali wilayah kedaulatannya. Sehingga pada akhirnya Ladonda dikalahkan dalam perang itu. Sehingga lahirlah konsensus antara Ladonda dan kerajaan Kahedupa yang diabadikan dalam satu panji yang masih ada di Kaledupa yang disebut Tombi Ladonda atau Tombi Makuri, atau biasa juga bendera yang lahir dari konsensus antara Raja Kahedupa dan Komandan Ladonda ini disebut sebagai Tombi Safika. Safika artinya perahu, kendaraan. Nah, kenapa kemudian bendera ini disebut juga sebagai Tombi Safika atau bendera perahu? Karena setelah pasca konsensus antara kerajaan Kahedupa, antara Raja Kahedupa dan Komandan Ladonda, menjadi kendaraannya Ladonda untuk bisa memasuki keraton atau benteng kerajaan Kahedupa di Palea. Nah, sesampainya di sana, di kerajaan Kahedupa di Palea, kemudian Ladonda mendengarkan syair-syair yang dilantunkan tanpa iringan musik. Sehingga memang Ladonda atau komandan Mongol yang begitu familiar dengan alat-alat musik yang biasa mereka gunakan di dalam ritual-ritual keagamaan mereka atau keyakinan Shamanisme, mengusulkan kepada Raja Kahedupa bahwa alangkah lebih bagus, lebih baik syair-syair ini kita padankan dengan iringan musik. Nah, maka usulan Komandan Ladonda ini kemudian diterima oleh Raja Kahedupa, Raja Samsa Alam. Seperti itu singkatnya. Maka lahirlah tarian Laryangi ini. Nah, di dalam tarian Laryangi, baik dari jumlah formasi para penarinya, dari gerakan-gerakan para penari,
dan atribut-atribut yang digunakan ini merupakan dialektika kebudayaan, baik budaya Kehidupa, orang Kehidupa, maupun budaya orang-orang Mongol. Nah, kemudian di dalam syair juga ini menggunakan beberapa jenis bahasa yang menggambarkan, yang mendeskripsikan bahwa pada masa itu Kaledupa telah melakukan memiliki pertautan dengan peradaban-peradaban yang lebih luas. Nah, kenapa? Karena memang untuk mengidentifikasi sebuah peradaban, maka variabel utama untuk mengidentifikasi sebuah entitas itu dilihat dari bahasanya. Nah, maka bahasa-bahasa yang digunakan di dalam syair-syair itu merupakan pertautan peradaban yang memang menjadi salah satu pesan yang ingin disampaikan di dalam Laryangi itu sendiri. Nah, kita kembali kepada Laryangi, bahwa Laryangi memang pada mulanya itu diciptakan sebagai tarian penghibur raja, ya, yang seiring berjalannya peradaban ini kemudian tarian ini menjadi tarian yang senantiasa disuguhkan kepada tamu-tamu agung atau tamu-tamu kehormatan kerajaan Kehidupa. Nah, ada yang menarik yang mesti kita luruskan kembali tentang narasi tari Laryangi. Katakan saja salah satu yang saya kutip, pernah saya baca di dalam laporan akhir pengembangan pariwisata Kabupaten Wakatobi yang disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Salah satu yang dibahas di dalam laporan tersebut adalah tarian klasik asal Kehidupa, yaitu tarian Laryangi. Nah, miris ketika kita membacanya, karena narasi yang dibangun ini justru mengaburkan Laryangi dari sejarahnya sendiri. Kenapa tidak? Karena di dalam laporan akhir itu tentang pengembangan pariwisata Kabupaten Wakatobi, ini Dinas Pariwisata menuliskan bahwa Laryangi adalah tarian yang dibawa dari Kerajaan Buton ke Kehidupa pada masa kejayaan Wakaka. Padahal ini sehingga berkembang para penulis-penulis yang memang menurut kami tidak melakukan penelusuran, penelitian yang lebih komprehensif. Sehingga ada banyak tulisan-tulisan tentang Laryangi yang ketika sampai pada titik kesimpulan banyak menyimpulkan bahwa Laryangi ini adalah produk Kerajaan Buton. Padahal ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Ketika kita bicara tentang wilayah Kerajaan Buton pada masa Raja Wakaka, itu kan kita tahu bahwa wilayahnya
uh, awal mula terbentuknya kerajaan Buton itu kan hanya terdiri dari 4 limbo atau 4 perkampungan atau 4 wilayah yang kemudian berserikat dan mendeklarasikan untuk menjadi kerajaan Buton. Itulah yang kita kenal dengan istilah Patalimbona, yaitu Gundu-Gundu, Peropa, Baluhu, dan Barangkatopa. Nah, 4 wilayah inilah yang berserikat kemudian membentuk kerajaan Buton. Di waktu selang perjalanan yang tidak begitu lama, kemudian terdapat 2 kerajaan yang turut menggabungkan diri bersama-sama menjadi satu kesatuan kerajaan Buton, yaitu kerajaan Tobe-Tobe dan kerajaan Kamaru, yang pada belakangan ini kita mengenalnya dengan istilah Rua Kaumuna. Nah, sehingga wilayah Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Wakaka, kerajaan Buton pada masa pemerintahan Wakaka itu kan hanya terdiri dari 4 wilayah. 6 wilayah. 4 Patalimbona, ya, itu tadi Peropa, Baluhu, Gundu-Gundu, Barangkatopa. Kemudian ditambah dengan 2 kerajaan yang menggabungkan diri yang kita kenal dengan Rua Kaumuna, yaitu kerajaan Tobe-Tobe dan kerajaan Kamaru. Sehingga tidak ada hubungan, korelasi antara kerajaan Buton dan kerajaan kehidupan pada masa ini. Belum ada keterhubungan, sehingga narasi yang menyimpulkan bahwa Laryangi merupakan tarian yang dibawa dari kerajaan Buton pada masa Wakaka ini adalah sesuatu yang tidak berdasar. Nah, begitu juga memaknai atribut-atribut yang selalu dikaitkan dengan Buton. Padahal ini tidak. Soal kita menyatu kehidupan sebagai wilayah Barata pada abad ke-16 itu soal yang lain. Rentan waktunya begitu lama. Dari abad ke-13 sampai abad ke-16 kemudian penggabungan antara kehidupan dan Buton itu. Artinya bisa dikatakan bahwa penggabungan antara kehidupan dan Buton menjadi satu kesatuan Kesultanan Buton itu jauh lebih dulu tercipta Laryangi. Karena memang tarian Laryangi ini adalah tarian klasik, tarian yang memang terlahir dari rahim kehidupan. Nah, jadi narasi-narasi kemudian yang berkembang ini mesti melakukan penelusuran yang lebih komprehensif lagi. Nah, soal bahasa, ya, bahasa yang digunakan di dalam syair itu kan pada konteks yang umum itu menggunakan 5 bahasa yang mengisyaratkan pertautan orang-orang kehidupan dengan dunia luar. Nah, bahasa apa saja yang digunakan di dalam syair-syair Laryangi itu? Yang pertama, bahasa Arab. Bahasa Arab yang digunakan di dalam syair itu, pesan yang ingin disampaikan adalah memang pada masa itu kerajaan kehidupan sudah mengenal corak Islam, sehingga di banyak syair, terutama 3 syair yang sifatnya wajib di dalam Laryangi,
yaitu Ia Malahu, Mangu-Mangu, dan Tanaka, ini menggunakan syair-syair pembuka dengan bahasa Arab, walaupun di dialek Kaledupakan. Yang pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa kehidupan kuno, yang memang saat ini penggunaan bahasa kehidupan kuno itu sudah banyak ditinggalkan oleh orang kehidupan. Banyak faktor yang menyebabkannya. Nah, tetapi salah satu faktor utama yang begitu signifikan pengaruhnya adalah ketika wilayah-wilayah kehidupan menjadi wilayah Kesultanan Buton, Buton kan pernah memberlakukan bahasa Wolio, bahasa Buton, sebagai bahasa persatuan di seluruh wilayah Kesultanan Buton, tidak terlepas kehidupan. Diwajibkan mereka untuk menggunakan, sehingga banyak kemudian bahasa-bahasa lokal, bahasa asli, bahasa kuno ke orang kehidupan itu ditinggalkan oleh orang-orang kehidupan sendiri. Nah, tetapi di dalam syair itu masih banyak kemudian syair-syair yang menggunakan bahasa kehidupan kuno. Yang ketiga, bahasa yang digunakan di dalam Lariangi itu adalah bahasa Makassar yang terdapat di dalam syair ada Salatu menggunakan bahasa Makassar, ada Ia Malahu, ya, dan lain-lain, Jalante dan lain-lain. Nah, kemudian bahasa Wolio, bahasa Buton. Nah, di Mangu-Mangu ini menggunakan bahasa Wolio. Kemudian bahasa yang kelima adalah bahasa Melayu yang digunakan. Ada banyak syair-syair yang menggunakan bahasa Melayu. Ada misalkan syair Domaraya, Denda Aule, dan lain-lain, ini menggunakan bahasa Melayu yang menggambarkan bahwa keterkaitan orang-orang kehidupan dalam bingkai Melayu kenusantaraan kita. Sehingga memang di dalam syair-syair Lariangi itu berbicara tentang siapa yang bawa. Nah, tetapi kemudian bahwa ketika Buton masuk dalam aspek-aspek yang penting, atau ketika menjadi Kaledupa menjadi wilayah Barata, ini kemudian syair-syair ini di aransemen dalam bahasa Wolio dengan menggambarkan keseluruhan Wolio. Nah, misalkan kita bicara tentang Ia Malahu, ada dua versi lagu yang memang kedua-duanya berbahasa. Satu, Ia Malahu berbahasa Arab Wolio, atau berperpaduan bahasa Arab dan bahasa Buton. Dan ada Ia Malahu versi full bahasa Wolio. Nah, kedua lagu ini kemudian bisa dimaknai, kita bisa menerjemahkan berdasarkan peristiwa-peristiwa. Nah, ada semacam dikotomi, ada semacam akuisisi, dominasi terhadap seluruh sejarah-sejarah yang ada di wilayah kehidupan.
ada semacam upaya dekonstruksi sejarah yang ingin dibutonkan sebenarnya. Nanti di dalam syair Laryang ini berbicara tentang, ia malah berbicara tentang berbahasa buton, Arab buton, tetapi dia menceritakan dirinya sendiri pada abad itu. Menceritakan awal mula masuknya orang-orang buton yang memperkenalkan pertama kali tentang buton di kehidupan. Sekaligus mereka mengagumi peradaban itu, peradaban kehidupan itu dibicarakan, diungkap di dalam syair Ia Malahu itu, versi aslinya sebelum di aransemen di kemudian hari menjadi keseluruhan buton. Begitu juga versi Ia Malahu, Mangumang, berbicara tentang kedatangan orang-orang Makassar ke kehidupan. Maksudnya di Ia Malahu ini berbicara tentang kedatangan bangsawan Makassar ke kehidupan. Kemudian di aransemen berbicara tentang orang-orang Makassar yang merupakan pasukan kerajaan Wolio, kerajaan Buton. Tetapi ini soal nanti akan kita bahas di pertemuan kesempatan yang lain, khusus kita membahas tentang makna, menyingkap makna dari syair-syair yang digunakan, syair-syair yang dinyanyikan, dilantunkan di dalam tari Laryang. Tetapi bahwa yang paling penting kita ingin luruskan tentang sejarah tari Laryang itu, bahwa memang di awal mula penciptaannya tidak ada hubungannya dengan buton. Sehingga apa? Sehingga memang sampai hari ini, Laryang itu sepenuhnya menggambarkan identitas dan keseluruhan orang kehidupan. Jadi ketika kita ingin mengenal sebenar-benar orang kehidupan, maka tonton saja, hikmahi saja tarian Laryang, baik dari syair yang dinyanyikan, baik dari pakaian dan atribut yang digunakan, semua berbicara tentang identitas orang kehidupan. Baik berbicara tentang dialektika kebudayaan, berbicara tentang keyakinan orang kehidupan. Itu diungkap, disampaikan menjadi bagian-bagian yang terpenting yang disampaikan secara filosofis di dalam tarian Laryang itu sendiri. Nah, saya kira untuk menjawab beberapa narasi, ini mesti kita luruskan narasi-narasi yang memang justru memisahkan jauh Laryangi dari substansi sejarahnya sendiri. Nah, kemudian maka mari kita melakukan penelusuran yang lebih komprehensif. Nah, kemudian di awal-awal pembentukannya memang Laryang itu kemudian menjadi lebih cair, menjadi suguhan bagi penyambut tamu-tamu kerajaan kehidupan. Nah, di dalam gerak dalam Laryangi juga itu merupakan gerak yang
memang menggambarkan strategi pertahanan orang kehidupan. Begitu juga satu kesatuan dua penari laki-laki yang mengorbit, yang ngibing, itu juga menceritakan, menyampaikan pesan tersendiri yang menjadi satu kesatuan di dalam Lariangi. Jadi ketika kita menilik lebih jauh tentang hakikat Lariangi, ini sebenarnya dari keseluruhan, baik gerak, baik syair, alat-alat musik, bahkan sampai kepada kostum dan atribut yang digunakan, ini bukan sebenarnya selalu memantulkan pesan-pesan yang diilustrasikan melalui gerakan, perpaduan gerakan dan iringan musik dan syair-syair yang dinyanyikan. Jadi secara singkat seperti itulah sejarah sebenar-benar tari Lariangi. Nah, nanti kita akan bahas pada kesempatan yang selanjutnya tentang menyingkap makna implisit dari seluruhan kostum dan pakaian, dan mengungkap makna dari syair-syair yang dinyanyikan dalam tari Lariangi. Ya, ikuti terus channel ini dan dukung kami dengan cara subscribe, like, komentar, dan share. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.